Ya, dan Smart Listener, maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia kembali meluncurkan penerbangan khusus kargo yang kali ini menerbangi rute penerbangan Makassar, Singapura. Dan untuk sore hari ini Smart Listener tentunya kita akan ngobrol ya banyak hal ya tentang rute baru kargo Ujung Pandang atau Makassar, Singapura, kemudian rute baru Garuda Intra Sulawesi dan Kalimantan, kemudian juga bundling paket dengan hotel ya. Dan Smart Listener untuk sore hari ini saya sudah bersama dengan beberapa narasumber saya yang tentunya saya ajak berbincang. Di sini saya sapa dulu. Kita live ya secara virtual. Kita bersama dengan Bapak Prasetyo Putro Santoso. Beliau merupakan Manager Sales and Service Branch Office Makassar PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Saya sapa dulu. Selamat sore Pak Prasetyo. Oh, belum gabung. Dan kita beralih dulu nih ya. Saya sapa dulu nih. Di sini juga ada Mas Putu Teddy Wiryawan, General Manager Kargo Area Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Selamat sore Mas Putu. Sore. Gimana kabarnya Mas? Sehat ya? Baik, Mbak. Ya. Gimana kabarnya Mbak Mirza? Luar biasa ya. Ini harus tetap menjaga kesehatan ya untuk tetap sehat dan juga produktif tentunya ya Mas Putu ya. Betul, Mbak. Baik. Dan juga sesapa juga di sini ada Mbak Mariska Deborah. Mbak Mariska ini Supervisor Sales Branch Office Makassar, Garuda Indonesia. Selamat sore Mbak Mariska. Halo, selamat sore Mbak Mirza dan pendengar Smart FM semuanya. Oke, dan untuk sore hari ini kita kembali bersama ya. Di sini ada Mbak Mariska, kemudian ada Mas Putu dan juga kita juga menantikan sambungan dengan ya join ya, kita juga menantikan udah ya. Baik, di sini juga sudah ada Mas Prasetyo Putro Santoso, Manager Sales and Service Branch Office Makassar PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Mas Prasetyo, selamat sore Mas Prasetyo. Kalau sekarang nih bisa ngasih gambaran dulu nih, posisinya sekarang ada di mana nih Mas Pras? Ini suaranya belum kedengeran ya. Kita masih berusaha untuk menghubungkan dengan Mas Prasetyo. Oke. Dan ya, Smart Listener kami untuk sore hari ini kita live ya di Smart FM Makassar dan juga live di channel YouTube Smart FM Makassar, dan Anda juga bisa bertanya melalui WhatsApp di 0811461011 dan juga melalui live chat kami. Dan kami informasikan juga Smart Listener untuk Anda yang bertanya di sore hari ini itu akan kami berikan merchandise menarik ya dari Garuda Indonesia. Saat ini kita sudah terhubung kembali bersama Mas Prasetyo. Halo. Iya, halo selamat sore Mas Prasetyo. Halo Mas, selamat sore. Oke, saya langsung saja ya. Ya, Mas Prasetyo. Oke, kalau begitu saya langsung saja. Saya mohon izin dulu, saya langsung ke Mas Putu dulu. Ya, Mas Putu, seperti yang saya informasikan tadi ya bahwa maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia ini kembali meluncurkan penerbangan khusus kargo yang kali ini menerbangi rute penerbangan Makassar Singapura ya. Mungkin bisa memberikan sedikit gambaran nih Mas untuk rute baru kargo Makassar Singapura ini seperti apa sih? Silakan Mas Putu. Ya, terima kasih Mbak Mirza. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mirza, benar Mbak, kemarin pertanggal 5 Oktober kita sudah menerbangkan penerbangan direct kita pertama kali dari Makassar ke Singapura. Ini memang kita desain untuk khusus pengangkut kargo, di mana kita tahu bahwa Makassar ini potensinya cukup besar untuk kargo, khususnya untuk tujuan Singapura.
dan juga memang itu juga hasil diskusi kita dengan beberapa instansi terkait di sini, ada pelaku ekspor segala macam, sehingga kita mencoba memediasi dengan memberikan layanan penerbangan khusus kargo direct dari Makassar ke Singapura. Seperti itu, Mbak. Oke. Kemudian nih, Mas, ya. Ini untuk rute baru ya, ini sebagai bagian dari dukungan Garuda Indonesia ya terhadap pengembangan aksesibilitas jaringan penerbangan kargo ya. Ini khususnya untuk komoditas ekspor unggulan di kawasan timur Indonesia begitu ya. Ini untuk potensinya seperti apa, Mas Putus melihat? Ya, betul sekali Mbak. Jadi karena sebenarnya kita berbicaranya pasca pandemi ya. Ketika pandemi ini memang hampir semua industri terdampak, khususnya dari segi industri penerbangan, di mana hampir semua airline itu merubah grand strategi mereka yang biasanya airline itu fokusnya ke penumpang, mereka switch ke optimalisasi kargo, termasuk Garuda Indonesia. Di mana per pertengahan tahun itu kita juga sudah disupport oleh instansi terkait, di mana kita diperkenankan untuk mengangkut kargo di kabin penumpang. Nah, beranjak dari situ, bisnis logistik masih terus harus running dan demand-nya terus meningkat, sehingga kita mencoba menggrab atau mencari market-market baru yang selama ini belum bisa kita akomodir. Kita akan coba akomodir dengan skema penerbangan khusus kargo. Seperti itu, Mbak. Dan untuk potensinya sendiri, dari penerbangan kita yang kemarin, itu cukup baik respon dari marketnya. Itu penerbangan kita kemarin per harinya bisa di angka sekitar 17 ton. Itu pun kita bisa bilang itu masih belum cukup optimal, karena kita tahu sendiri potensi dari Indonesia Timur ini kan ada dari Sulawesi, Maluku, Papua, Kalimantan, di mana grand design kita itu kita buat hubnya nanti di Makassar. Jadi semua barang itu dari Kalimantan, Sulawesi, segala macam itu akan dikumpulkan di Makassar. Dari Makassar baru kita akan angkut menggunakan penerbangan kargo ini ke Singapura. Seperti itu. Kapasitas sendiri untuk penerbangan ini bisa di atas 43 ton. Jadi dari yang tadi kami sampaikan bahwa isiannya di angka 17 sampai 18 ton, ini masih ada sekitar 10 ton lagi yang masih bisa 20 ton lagi yang masih bisa kita optimalkan. Seperti itu, Mbak Mirza. Oke, jadi dari 17 ton kemudian ada 20 ton lagi yang bisa dimaksimalkan begitu ya. Tentunya untuk bisa memaksimalkan ataupun pencapaian 20 ton ini, apa aja sih yang juga dilakukan begitu, Mas Putu? Yang terus dimaksimalkan begitu untuk pencapaian 20 ton ini, Mas? Betul. Jadi memang setelah kita melakukan peluncuran pesawat penerbangan perdana kami dari Makassar ke Singapura itu, kita juga ada beberapa program lanjutan. Jadi bukan cuma kita terbangkan sektor baru Makassar Singapura, tapi kita juga buat beberapa program untuk mensupport itu. Salah satunya kemarin tanggal 19 Oktober kita buat business meeting, di mana dihadiri oleh duta besar kita di Singapura, lalu juga ada perwakilan dari atas perdagangan di Singapura, ada juga dari koordinator fungsi ekonomi di Singapura, dan di mana mereka menjelaskan terkait potensi ekspor yang masih belum tergarap di Indonesia. Dan menariknya adalah Indonesia ini secara keseluruhan memang penyumbang atau supporting nomor 1 untuk produk perikanan ke Singapura. Namun dari segi produk pertanian ataupun perkebunan segala macam, itu kita masih tertinggal dibandingkan negara-negara kita yang lain. Jadi memang di diskusi kemarin kita di business meeting tanggal 19 itu kita berfokus bagaimana kita mengencourage para pelaku ekspor, khususnya di Makassar ini, bukan cuma mereka mengembangkan produk perikanannya, tapi juga produk pertanian ataupun produk perkebunan. Jadi potensi-potensi yang masih bisa digarap itu sebenarnya masih cukup besar. Jadi intinya seperti itu, kita ingin mengencourage lagi para pelaku ekspor
bukan cuma di Makassar ya, tapi di Indonesia Timur. Seperti itu Mbak Mir. Jadi tentunya masih banyak strategi ya yang akan dilakukan gitu ya Mas Putu ya untuk peningkatan kargo Garuda Indonesia. Baik, saya mohon izin dulu ya Mas Putu, saya langsung saja ke Pak Prasetyo Putro Santoso. Pak Prasetyo, saya manggilnya Mas Prasetyo ya. Iya. Iya, Mas aja Mbak. Posisinya sekarang ada di mana nih Mas? Ya, di bandara tuh kayaknya. Oke. Enggak. Di kantor di mana? Di Kementerian Adi. Oke. Tadi ya tentunya Mas Putu juga sudah bisa memberikan gambaran ya sedikit tentang kargo di Garuda Indonesia. Kemudian Mas Prasetyo ini mungkin bisa memberikan sedikit gambaran terkait bisnis penerbangan sebelum dan adanya pandemi COVID-19 begitu Mas. Itu bisa sedikit gambaran? Siap. Ya, silakan. Ya, oke. Terima kasih. Sebelumnya memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Putu tadi juga ya. Jadi memang betul bahwasannya memang selama kita proses pandemi ini menjadi sesuatu yang tantangan tersendiri ya Mbak ya. Kita juga belum pernah sebelumnya bertahun-tahun sebelumnya juga memprediksi terjadi. Halo? Iya, silakan Mas. Ya. Oke, siap. Mohon maaf. Kita belum pernah memprediksi terjadinya pandemi yang begitu dahsyat. Kalau kita lihat hampir semua industri jasa ataupun industri yang paling tertekan adalah salah satunya industri pariwisata dan transportasi. Dalam hal ini Garuda sebenarnya tidak hanya Garuda saja ya, tapi tidak hanya di Indonesia saja, bahkan di seluruh dunia pun mengalami seperti itu Mbak. Tapi mau nggak mau bisnis kan harus jalan ya. Dalam artian memang banyak regulasi-regulasi, apalagi Garuda sebagai flag carrier menjadi maskapai agent dari pemerintah, kan pasti kita harus mematuhi apa yang menjadi arahan ataupun instruksi dari pemerintah melalui gugus tugas. Salah satu di antaranya ya kita membiasakan yang namanya new normal ya, yaitu ketika biasanya dulu kita bisa mengangkut penuh bahkan 100%, kita bisa seat load factor kita, tingkat keterisian penumpang kita bisa 100% penuh. Sekarang kita harus menyesuaikan yaitu dengan adanya physical distancing. Jadi di tengah-tengah pun kita, row tengah biasanya kan kita kosongkan. Kemudian juga di beberapa baris terakhir kita blok untuk memang antisipasi untuk karantina. Nah, itu juga menjadi challenge tersendiri bagi Garuda, apalagi di Makassar ini. Makassar ini kan salah satu hub ya untuk Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, tentunya juga cukup berimbas Mbak. Nah, di sini memang salah satu yang tertekan, kita sudah tahu pastinya adalah salah satu destinasi rute unggulan kita yaitu Makassar Jakarta, termasuk juga Makassar ke Papua. Jadi benar-benar bukan lagi industri ini bukan lagi turun, tapi benar-benar tiarap kemarin kalau kita lihat waktu sudah bukan turun lagi Mbak, tiarap ini sudah tidur karena memang apalagi sewaktu kita lockdown waktu itu Maret April Mei ya, itu benar-benar terasa sekali. Tapi memang inilah dunia usaha. Memang kalau kata pepatah dari Chinese itu kan kalau ada yang turun pasti juga ada yang naik kan. Dan hal ini memang untungnya Garuda memiliki tadi yang disampaikan oleh Pak Putu tadi untuk kargo. Jadi bagaimanapun akhirnya sekarang kargo menjadi salah satu andalan dari untuk mengenerate revenue. Tapi yang pasti di tengah kondisi yang seperti ini ya kita benar-benar harus, di satu sisi kita harus sebagai entitas bisnis di mana kita harus memperoleh revenue, satu sisi kita sebagai agen pemerintah juga harus mengamankan supaya communal transmission itu, COVID itu juga tidak meninggi di Indonesia. Itu tantangannya Mbak. Jadi di satu sisi harus lari, di satu sisi harus ngerem. Nah, itu memang yang saat ini dihadapi oleh Garuda. Dan mungkin juga tidak hanya Garuda ya, tapi maskapai semuanya. Mungkin dari Mbak Mariska, ini juga profesor andalan saya ini, mau menambahkan? Ya, Mbak Mariska, ini seperti apa nih langkah antisipatif dari Garuda Indonesia ya selama masa pandemi COVID-19 ini untuk untuk kebijakan operasional ya selama pandemi COVID-19 ini? Ya.
Baik, terima kasih Mbak. Jadi untuk Garuda Indonesia sendiri memang kita sangat berkomitmen ya dalam menerapkan protokol kesehatan selama perjalanan. Jadi kita membuat bagaimana penumpang ini nyaman, aman terbang bersama Garuda Indonesia, dan itu sudah dimulai dari sebelum mereka melakukan perjalanan. Nah, biasanya kita dalam sisi layanan kita bagi tiga, Mbak. Ada pre-flight, flight, dan juga post-flight. Nah, pre-flight itu misalnya contohnya ketika penumpang membeli tiket di kantor penjualan kami. Nah, di semua aspek titik layanan Garuda kita menerapkan physical distancing. Jadi contohnya misalnya di kantor penjualan itu dari petugas kami menggunakan APD ya, sarung tangan, kemudian face shield, masker, kemudian antriannya juga dijaga di kantor penjualan. Nah, untuk penumpang yang ingin membeli tiket juga harus mengikuti protokol kesehatan, misalnya cuci tangan sebelum kantor penjualan juga, dan juga memakai masker. Nah, begitu juga ketika penumpang di bandara. Ketika check-in, kemudian antrian masuk ke gate, sampai di pesawat juga, kita sangat menerapkan physical distancing. Jadi untuk Garuda sendiri kita kondisinya saat ini tidak akan mungkin full untuk isian satu pesawat, Mbak, karena kalau seperti ke Jakarta saja kan kita seatnya 3 kanan dan 3 kiri. Nah, itu di tengah itu dikosongi. Jadi ada jarak antar penumpang. Nah, begitu juga dengan ketika penumpang sudah melakukan perjalanan, baik dalam antrian mengambil bagasi dan lain sebagainya. Jadi kita banyak menerapkan, sangat menerapkan secara konsisten dan berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan ini, baik di darat maupun di udara, terutama di udara ya, Mbak. Jadi kalau di udara ini di pesawat itu setelah terbang, sebelum terbang itu selalu ada disemprot disinfektan di area kabin pesawat. Kemudian penyajian makanan di atas pesawat itu juga dengan packaging yang lebih higienis. Begitu. Jadi memang kita sangat menyesuaikan sisi layanan dari pada saat di darat dan juga di udara, kita banyak menerapkan aspek protokol kesehatan. Seperti itu, Mbak Mirza. Ini untuk mendukung keamanan dan juga kenyamanan para penumpang ya. Tentunya. Mas Prasetyo, Mas Putu, dan juga Mbak Mariska, seperti yang kita informasikan tadi ya, bahwa kita juga live ya untuk sore hari ini. Untuk sekarang di live chat ini sudah ada yang masuk ya, saya coba baca dulu dan kita akan menjawab ya sebentar setelah break ya. Baik, saya untuk live chat yang saat ini sudah masuk, ini ada Dian Mega Safitri. Untuk rute intra Sulawesi itu kemana saja katanya ya. Kemudian ada juga pertanyaan ataupun live chat dari Nesti Mei, harga tiket pesawat Garuda apakah sudah include untuk tes kesehatan semacam swab atau rapid. Nah, itu dari live chat yang sudah masuk ya di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Oke. Untuk rute intra Sulawesi itu kemana saja, Mas? Ini dari Dian Mega Safitri. Halo, Mas Pras dan juga Mas Putu. Ya, Mbak. Ya, Mbak Mariska. Oke, jadi untuk rute intra Sulawesi kita, maksudnya dari Makassar ke yang seputaran di Sulawesi ya, kita itu ada ke Kendari, Gorontalo, Manado yang terbaru, kemudian ke Mamuju, Palu, itu untuk seputaran Sulawesi. Tapi di luar itu memang kalau di Makassar sendiri kita ada sekitar hampir 20
rute ya yang diterbangi itu. Jadi ada ke Kalimantan, ada ke Sulawesi, ke Papua, ke Jawa, Ambon, dan juga ke Bali. Seperti itu. Kalau untuk Sulawesi, kalau di antar Sulawesi saja kita dari Makassar ke Kendari, ke Gorontalo, ke Palu, Manado, dan juga Mamuju, Mbak. Oke. Kemudian nih dari live chat berikutnya ya. Ini berlaku mulai dan sampai kapan untuk promo paket hotel di beberapa destinasi? Ya, bisakah pesan sekarang itu berangkat tahun depan? Ini dari Detars ya. Ini langsung dijawab Mbak Mariska, silakan. Ya, jadi kalau untuk paket hotel sendiri kita ada kerjasama dengan beberapa kota ya Mbak ya. Kita ada kerjasama dengan hotel di Bali, kemudian di Berau, di Manado, di Makassar juga ada. Nah, yang menyusul nanti dengan Jogja. Nah, kalau untuk keberangkatan tahun depan kita ada kerjasama dengan Hard Rock Bali dan itu berlaku sampai dengan Maret 2021. Begitu. Jadi tergantung nih mau paket apa Mbak. Kalau paketnya mau yang tour, itu ada yang ke Berau. Jadi kita ada paket dengan tour ke Maratu Island yang penerbangan ke Berau itu via Balikpapan. Nah, kalau cuman mau hotel untuk penginapan saja, itu ada di Manado dan juga ada di Bali. Nah, kalau di Bali juga ada yang khusus. Kita dengan Hard Rock itu ada juga yang paket untuk bersepeda, begitu. Jadi tergantung kebutuhannya Mbak dari penumpang, dia mau yang untuk paket penginapan saja atau yang ada turnya juga. Oke. Mungkin dari Mas Pras juga ingin nambahin, Mas Prasetyo mau nambahin tadi untuk pertanyaannya? Ya, tadi sudah disampaikan semuanya oleh Mbak Mariska sih Mbak. Cuman menambahkan aja memang kita ini ya sejalan dengan arahan dari Pak Regional CEO kami, Pak Aryo, bahwasanya memang kita berusaha untuk mengimprove ya mengenai konektivitas rute kita Mbak. Jadi bagaimana nanti kita dari Jawa, kemudian dari Kalimantan, dari Maluku, Papua itu kita bisa terkonektifkan dengan baik. Iya, jadi supaya paling enggak kita memiliki network yang baik. Nah, di sini memang kita eranya adalah era kolaborasi. Dalam hal ini kita sinergi dengan anak perusahaan kita namanya Citylink. Jadi tadi kalau mengenai program beberapa promo sudah disampaikan Mbak Mariska. Kalau dari memang arahan dari Bapak Regional CEO kami itu lebih ke arah konektivitas. Karena kita selain untuk PAX ya, untuk penumpang, kita juga untuk supply chain mengenai kargo tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Budi tadi. Itu, Mbak. Terima kasih. Iya, baik. Ini masih ada live chat yang masuk ya. Saya coba baca lagi. Yang berikut ini dari Edward Emmanuel. Layanan kargo Garuda itu seperti apa? Melayani kiriman per orang kah atau kiriman paket besar? Apa beda dengan perusahaan kargo yang sudah ada? Ini gimana? Perusahaan ataupun apa sih bedanya dengan perusahaan kargo yang sudah ada? Ini dari Edward Emmanuel. Langsung saja Mas Putu. Oke, terima kasih Mbak Mirza. Terkait Garuda Indonesia Cargo itu apa? Sebenarnya kita middleman ya Mbak istilahnya. Jadi kita sebenarnya punya beberapa mitra juga untuk mengoptimalisasi pesawat kita yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Manuel, maksudnya kiriman kargo besar itu dari agen-agen ya, seperti JNE, JNT, Ninja Express itu juga salah satu mitra kami. Pun juga kita tidak menutup kemungkinan untuk menerima paket-paket perorangan, di mana kita juga sudah punya produk, lebih tepatnya ini produk Garuda Indonesia Group, di mana cucu perusahaan kita mengeluarkan produk logistik namanya Kirim Aja. Nah, Kirim Aja ini adalah produk
perorangan atau retail yang bisa kita sampaikan ke customer. Tapi kalau untuk Garuda Indonesia Kargonya itu apa? Kita lebih ke middleman, kita penyedia kapasitas istilahnya. Jadi siapa yang mau ngisi, kita welcome. Mau dia kirimannya besar, mau kirimannya kecil, kita terima. Itu boleh gitu ya? Boleh, betul. Iya. Kemudian kalau sekarang ini kan ada beberapa perusahaan kargo ya. Apa perbedaannya dengan perusahaan kargo yang sudah ada gitu, Mas Putu? Ya, kalau kita bandingkan dengan perusahaan kargo seperti yang tadi kita sampaikan, misalkan JNE, JNT, sebenarnya itu adalah mitra kami, Mbak. Karena kita balik lagi, basic kita adalah penyedia kapasitas. Jadi kita hanya menyediakan kapasitas, mereka menggunakan, kalau kita kargo itu kan supply chain. Jadi ada transportasinya, itu Garuda Indonesia Kargo, terus ada perusahaan logistiknya, seperti tadi JNE, JNT, dan lain-lain yang sudah biasa dikenal, terus ada customer-nya. Itu kita masih dalam satu rantai supply chain itu. Jadi kalau ditanya apa bedanya Garuda Indonesia Kargo dengan perusahaan logistik, berbeda lini bisnisnya, karena kita adalah penyedia kapasitas, sedangkan mereka adalah yang menjual kapasitas yang kami sediakan. Kurang lebih seperti itu, Mbak Mirza. Kalau semuanya dari ada yang ingin bermitra ya dengan Kargo Garuda Indonesia, apakah juga boleh? Persyaratannya seperti apa itu, Mas Putu? Boleh, kita sangat welcome apabila ada yang bermitra dengan Garuda Indonesia, baik yang tadi seperti retail, kita ada produk kirim aja, itu bisa langsung di-download di aplikasi. Produk kita ini sangat-sangat application based, jadi bisa di-download di App Store dan juga Apple Store, langsung daftar di situ, langsung bisa transaksi di situ. Ataupun kalau mau menjadi mitra seperti JNE segala macam, bisa mengajukan dokumen-dokumen persyaratannya pada kami. Untuk detailnya, boleh nanti bisa datang ke kantor kami yang di Slamet Riyadi. Nanti kita bisa diskusi di situ terkait dengan skema kemitraan yang bisa kita tawarkan. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, baik. Ini sepertinya ada beberapa live chat lagi yang sudah masuk ya. Dan untuk Anda, kami masih menantikan Anda yang lain ya, Smart Listener. Silakan untuk Anda yang juga memberikan pertanyaan, itu kami siapkan untuk Anda yang beruntung tentunya. Itu ada 3 goodie bag ya untuk 3 penanya di sore ini. Baik, kita masih lanjut lagi. Ini ada live chat berikutnya dari Rizky dan Mawan ya. Kenapa harga untuk tiket Makassar Jakarta itu masih tinggi di angka 2 jutaan, jauh dengan maskapai lain? Ya, ini gimana nih? Langsung dijawab oleh Mas Prasetyo mungkin. Silakan. Nah, ini pertanyaannya ya cukup menantang. Jadi begini, tentu Oke, saya jawab ya. Jadi mengenai pricing itu sebenarnya kan kalau kita bicara mengenai harga murah atau mahal itu kan relatif ya. Apa namanya? Ada yang bilang kadang kalau kita beli kopi, maaf ini yang mereknya Starbucks, oh murah. Tapi ketika beli kopi di pinggir jalan mungkin agak mahal atau apapun. Jadi kadang harga itu terbentuk karena persepsi ya, persepsi kita terhadap pelayanan. Nah, kenapa Garuda itu mungkin bagi sebagian orang, sebagian masyarakat dipersepsikan cukup tinggi harganya? Sebenarnya itu semua sesuai dengan apa yang kita berikan. Jadi apa yang customer atau pelanggan itu dapatkan itu hanya setara ataupun lebih dari apa yang dia bayarkan. Karena tadi disampaikan pertama yang jadi concern dari maskapai kita dari Garuda Indonesia adalah pertama adalah unsur safety dan security ya Mbak ya. Ya, jadi kita pastikan itu dulu basic dari penerbangan yang Garuda sampaikan, baik itu penumpang maupun kargo, pastikan kita harus safe yang pertama, kemudian security. Secure, aman ya, aman dan merasa ya selamat. Jadi memang kita tidak bisa memastikan 100% ya, karena kan kita ada faktor Tuhan juga, tapi bagaimana kita memaksimalkan apa yang menjadi upaya kita. Kemudian, nah baru kita bicara mengenai layanan. Layanan tadi seperti
yang disampaikan oleh Mbak Mariska, mungkin di dalam pesawat ada AVOD-nya, audio video on demand, kemudian ada in-flight entertainment, kemudian juga ada meal, makanan dan lain sebagainya. Termasuk aspek itu mungkin Garuda Miles kita. Jadi kalau jadi kalau kita total semua mulai dari kita mau berangkat sampai kita selesai sampai post journey namanya, dari pre journey, pre-flight, in-flight, post-flight, kemudian post-journey, termasuk kita memperoleh namanya mileage, itu pastinya kan jauh lebih besar daripada yang pelanggan berikan. Makanya ketika customer kita jangan sampai ketika terbang dengan Garuda itu tidak memiliki namanya Garuda Miles. Karena untuk memperolehnya sangat mudah dan murah, Mbak, jadi free. Karena mileage itu nanti banyak kegunaannya. Bisa digunakan untuk redeem point menjadi tiket lagi, bisa untuk upgrade ke bisnis kelas, bisa untuk penukaran dengan lain sebagainya. Itu. Jadi mengenai harga. Namun kita sadar bahwa di Indonesia kan, apalagi ini kan juga terdapat segmentasi ya, dalam artian ada masyarakat yang lebih fokus atau concern terhadap namanya biaya. Nah, kita punya second brand yaitu Citylink. Jadi dengan keamanan dan keselamatan yang sama, dengan perawatan yang sama, itu kita meluncurkan namanya Citylink. Jadi dan sekarang pun sudah terintegrasi, mau naik Citylink, mau naik Garuda, sama-sama dapat mileage, begitu Mbak. Jadi kalau kami pikir mahal itu mungkin karena belum semua benefit, belum semua layanan service yang ada di Garuda itu dinikmati semuanya oleh customer kita. Seperti itu. Oke. Ini kita beralih lagi ke WhatsApp ya, yang sudah masuk juga. Ini tentang paket bundling hotel. Nah, ini masa berlakunya sampai kapan dan apakah ada syarat ketentuannya untuk bundling hotelnya? Ya, silakan Mbak Mariska. Ya, untuk paket bundling hotel ada syarat dan ketentuan tentu saja, karena kita ada kerjasama dengan banyak hotel sih Mbak. Seperti yang di Bali kita ada kerjasama dengan Hard Rock Hotel, kemudian Sun Island. Kalau di Manado kita ada kerjasama dengan Wish Prime Manado. Di Berau kita dengan Green Nirvana, termasuk yang paket transit di Makassar juga ada. Jadi semisal penumpang rutenya Jayapura, Makassar, Jakarta, kemudian harus menginap di Makassar, nah kita memberikan juga special rate untuk penumpang yang transit di Makassar. Itu ada di Hotel Ibis Style, Ibis. Syarat dan ketentuannya yang pasti harus menggunakan tiket Garuda Indonesia untuk mendapatkan harga khusus dari masing-masing hotel. Cara pemesanannya nanti bisa langsung ke kantor penjualan kami di Slamet Riyadi maupun di Trans Studio Mall, ataupun juga layanan WhatsApp service kami 24 jam. Nanti mungkin nomor WhatsApp-nya akan kami share di akhir mungkin ya Mbak Mirza. Nah, itu boleh tanya-tanya mengenai promo-promo, mengenai program apa saja itu bisa, dan itu layanannya 24 jam. Jadi kalau untuk syarat dan ketentuan untuk hotelnya tergantung ingin hotel yang mana. Begitu Mbak. Oke. Selama pandemi COVID-19 ini kan tentunya juga Garuda Indonesia ini juga mempunyai langkah antisipatif ya. Itu seperti adanya persyaratan untuk dokumen terbang gitu ya. Itu bisa lebih dijelaskan lagi Mbak Mariska, untuk selain persyaratan untuk dokumen terbang, untuk masa berlaku untuk surat kesehatan itu seperti apa sih? Ya, jadi untuk penumpang yang ingin ini untuk smart listener yang ingin melakukan penerbangan ya, pastikan memang semuanya melengkapi dokumen persyaratan terbang. Apa aja dokumen persyaratan terbang? Yang pasti satu adalah rapid test. Standarnya rapid test, Mbak. Rapid test itu dia berlaku selama 14 hari. Namun selain rapid test ada juga beberapa daerah yang mengharuskan atau mewajibkan untuk PCR atau swab. Nah, jadi
ketika smart listener ingin melakukan penerbangan, misalnya saya ingin ke mana, ke Papua kah atau kemana, itu harus di cross check dulu. Nah, biasanya kami selalu menginformasikan di awal untuk yang pembelian tiketnya di kantor penjualan kami atau melalui WhatsApp service. Namun kalau misalnya ada yang melakukan pembelian di website, nah itu ada juga informasinya di website. Tapi mungkin ada juga channel kan banyak ya, bisa beli di agent, bisa beli di online travel agent. Nah, kalau ada informasi yang kurang jelas, itu bisa diakses di informasi COVID untuk web kita di www.garuda-indonesia.com. Jadi untuk penerbangan domestik di situ ada tertera kota-kota apa saja yang menerapkan peraturan khusus. Nah, peraturan khusus contohnya misalnya ada daerah yang mewajibkan harus PCR, kemudian ada daerah yang mewajibkan harus menggunakan surat izin keluar masuk, seperti itu. Jadi selain dokumen persyaratan kesehatan, itu yang pertama, baik rapid ataupun PCR. Kemudian yang kedua, penumpang harus mendownload aplikasi IHAC. Nah, itu bisa di Play Store ataupun juga di Google Play. Itu bisa di-download. Kemudian yang ketiga, harus cek juga apakah daerah tersebut menerapkan aturan khusus seperti yang tadi, surat izin keluar masuk. Kalau memang iya, berarti itu juga dilengkapi. Baik. Kemudian nih ya, ini kan sebentar lagi kita masuk di libur panjang ya atau long weekend ya. Nah, ini kesempatan ya untuk smart listener juga nih untuk bepergian ya keluar wilayah Sulawesi Selatan. Nah, untuk pembelian tiket ya, apakah ini ada kemudahan yang diberikan Garuda Indonesia? Langsung saja dengan Mas Prasetyo. Oke, ini ya mengenai beberapa kemudian memang kita kalau untuk layanan mengenai tiket Mbak, jadi kita juga sudah memiliki tadi yang disampaikan oleh Mbak Mariska yang namanya WhatsApp service ya. Jadi WhatsApp service kita 24 jam. Jadi tinggal ketik saya mau pesan tiket nih Garuda. Itu nanti akan ada dari tim kami yang langsung yang di bandara itu yang akan melayani 24 jam. Jadi para penumpang setia kita, pendengar setia Smart FM nggak usah khawatir kalau memang tiba-tiba harus mendadak, wah besok harus berangkat nih, gitu. Jadi itu yang pertama. Kenapa kami lebih menekankan sebenarnya banyak channel ya. Kalau ibarat di luar mungkin juga ada semacam kayak OTA, online travel, itu juga banyak. Itu juga salah satu channel kami. Namun dalam hal ini kalau untuk WhatsApp service itu yang pertama akan dilayani langsung oleh manusia, human to human Mbak ya. Jadi bukan mesin dalam artian bahkan nanti pun ketika misalkan nih setelah selesai isu tiket mau misalkan request seat, saya mau duduk di ini nih di jendela atau di atau sekalian minta tolong dibantu untuk proses seat selection ya. Itu kita akan layani. Jadi tidak perlu khawatir. Bahkan sekarang pun untuk payment, pembayaran, kalau dulunya mungkin salah satunya masih harus transfer, masih harus cash itu atau debit, sekarang udah bisa credit card juga. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa bank, Himbara maupun swasta nasional, kita melayani untuk payment. Jadi bahkan ketika proses reschedule, perubahan dan pun kita akan layani itu dengan cepat dan akurat. Kami memiliki service level standar itu sekitar ya maksimal tidak boleh dari 5 menit lah itu WhatsApp service kita akan melayani customer. Itu kerjasama dengan bank. Misalkan tadi jadi tadi disampaikan oleh Mbak Mariska juga mengenai dokumen ya. Jadi memang dokumen itu juga bisa nggak harus dikirim langsung dalam artian datang, tapi bisa misalkan disubmit ya dalam bentuk sudah scan atau ke WhatsApp service itu pun kita juga melayani. Jadi tidak perlu datang ke kantor, cukup lewat WhatsApp service kita bisa layani. Jadi seperti itu. Dan bahkan kita juga sudah bisa melayani penjualan Citylink juga Mbak ya. Sama tadi Jadi kalau memang tiket Citylink pun kita sudah. Jadi saya milih aja ya dengan Garuda Indonesia atau dengan Citylink ya.
Betul, Baik. siap. Jadi kerjasamanya dengan bank dan juga Trek Astra ada juga ya, Mas Pras? Ya, betul. Betul, Mbak. Baik, saya. Ya, jadi silakan Mas. Ya, siap. Dengan Trek Astra tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mariska, memang alhamdulillah kita juga menyambut baik penawaran kerjasama dari Trek untuk mengantar dari mana kota ke bandara maupun sebaliknya dengan harga yang menurut kami sih dengan layanan sebagus mereka juga harganya sangat-sangat bagus lah, Mbak. Gitu. Oke, sepadan ya dengan apa yang mereka dapatkan gitu ya, Mas Pas. Betul. Sepertinya untuk live chat yang masuk di sore ini semuanya penasaran dengan harga. Ini ada lagi yang masuk nih dari Rian Liwang. Ongkirnya berapa ya kalau kargo Makassar? Nah ini gimana nih? Kargo Makassar Singapura. Nah kemudian ini masih ada juga nih yang nanya harga. Muhammad Kifli, harga mulai berapaan untuk paket hotel katanya. Langsung saja ke Mas Putu nih. Untuk kargo Makassar Singapura harganya. Silakan. Ya. Untuk harga bisa nanti Pak Rian datang ke ya Pak Rian langsung nanti langsung komunikasi dengan tim sales. Kebetulan saya nggak pegang database harganya, Pak. Oke, baik. Kemudian untuk pertanyaan ataupun live chat berikutnya, ini sepertinya kita sudah bahas tadi ya. Ini dari Pak Muhammad Kifli. Ini dari untuk harga ataupun paket hotel itu. Ini masih nanya soal harga nih. Mbak Mariska mungkin menjawab lebih singkat aja ya, karena kita terbatas oleh waktu nih. Kurang lebih 5 menit lagi ke depan, dan mungkin dari Mas Pras, kemudian Mas Putu atau Mbak Mariska ini sudah bisa melihat ya, ini dari beberapa pertanyaan yang masuk itu sudah bisa diundi gitu ya, untuk bisa mendapatkan 3 goodie bag dari Garuda Indonesia. Ini sambil menantikan ya, saya ke Mbak Mariska dulu nih. Oke. Mungkin ini untuk 5 menit lagi ya, Mbak? Ya, sekalian untuk closing statement kita ya, Mbak Mariska, silakan. Kirain masih sejam lagi, Mbak. Kayaknya harus ditambah gitu ya. Silakan Mbak, apa yang soalnya ingin disampaikan? Pertanyaannya masih banyak sepertinya dan ngobrolnya masih seru. Yeah. Kalau untuk harga mulai dari tergantung rutenya kemana, yang ke Manado kah atau ke Bali. Seperti kalau misalnya ke Bali, kita mulai dari harga 2,2 juta, itu sudah termasuk paket menginap 3 hari 2 malam dan juga tiket pulang pergi Makassar dan Pasar. Kalau untuk paket ke Manado itu mulai dari 2,4 juta sudah termasuk paket menginap 3 hari 2 malam dan tiket pergi pulang Makassar, Manado, Makassar, seperti itu. Kalau untuk paket yang ke Berau sendiri itu mulai dari harga 3,2 juta sudah termasuk hotel, tour 3 hari 2 malam, dan juga tiket pergi pulang Makassar, Berau, Makassar. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Waktu kita 3 menit lagi ke depan ya. Mungkin dari Mas Prasetyo ada yang ingin disampaikan untuk ke depannya ya. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini kurang lebih 7 bulan hingga 8 bulan kayaknya ya. Apa yang menjadi tantangan ke depan dari Garuda Indonesia? Terima kasih. Jadi memang seperti yang tadi sudah kita sampaikan ya, bahwasanya memang pandemi ini sesuatu yang di luar prediksi kita. Yang pasti kita tetap harus optimis bahwasanya kan badai pasti berlalu ya. Kalau istilah itu. Namun di sini pun kita memang harapan kita masyarakat maupun dari kita mematuhi apa yang menjadi arahan dari pemerintah mengenai protokol COVID. Bahwa Garuda memang terus senantiasa kita juga mematuhi dalam hal ini. Bahkan kita memiliki, kalau kemarin ada berita kita salah satu pesawat kita kan kita liverynya kita kasih kayak bermasker ya. Jadi seolah kami dari Garuda tidak hanya manusia, pesawat kami pun bermasker. Jadi kalau ibaratnya tidak menggunakan masker nanti di sehari-hari malu sama pesawat kita, kan seperti itu. Tapi yang pasti tantangan terus akan semakin kencang. Nah nanti disinilah
seperti Pak Putu tadi yang benar-benar jadi andalan kita ini nanti. Di bawah beliau ini nanti kargo benar-benar harus menjadi primadonanya. Begitu. Terima kasih Bang Isa. Iya, saya ke Mas Putu ya. Ini juga sekaligus untuk closing statement dari Mas Putu ya. Seperti yang diinformasikan tadi bahwa ini terus ya dari Kargo Garuda Indonesia ini terus melakukan pengembangan khususnya juga bersinergi ya dengan para pelaku ekspor ya di kawasan timur Indonesia. Baik, kita masih bersama tentunya di sore hari ini. Mas Putu, apa yang disampaikan Mas untuk closing statement-nya? Oke, untuk closing statement-nya mungkin kita ingin menekankan sekali lagi buat para smart listener bahwa Garuda Indonesia benar-benar hadir untuk Indonesia, di mana fungsi kita sebagai tadi disampaikan oleh Mas Pras bukan saja kita komersial tapi juga ada sosialnya. Kita mengajak para pelaku eksportir khususnya di Makassar untuk menggarap kembali market-market tujuan Singapura yang selama ini masih belum tergarap seperti yang tadi disampaikan. Masih banyak produk pertanian dan perkebunan yang dibutuhkan di Singapura yang bisa kita supply sebenarnya dari Makassar. Jadi sekali lagi kami ingin encourage kembali para pelaku ekspor untuk ayo kita ekspor, kita tingkatkan PDB kita ini melalui ekspor. Kurang lebih seperti itu. Oke.